قول قتادة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim al-Jawziyah fi ijtima' al-juyush al-islamiyah al-harb al-mu'attilah wal jahmiyah. Qala Qatadah rahimahullah ta'ala qala ad-Darimi أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال قال حدثنا. إذا وجدت حدثنا اقرأ قال. نعم. قال الدارمي أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قال بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد الإخوة في الله kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah fi Harb al-Mu'attilah wal Jahmiyah buah karya Imam Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar. Dan kita telah sampai kepada penjelasan tentang perkataan para ulama-ulama tabi'in tentang Allah di atas. Ya, setelah selesai pembahasan tentang dalil daripada Quran, daripada Sunnah, perkataan para nabi, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, sekarang Imam Ibnu Qayyim mulai menjelaskan kepada kita dan sebelumnya pernah kita sebutkan perkataan sebagian tabi'in tentang bagaimana mereka berkata tentang Allah, di manakah Allah Jalla wa Ala berada. Berkata Qatadah rahimahullah, Imam Mudari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah seorang sahabat, seorang tabi'in yang terkenal. Dan riwayat ini benar daripada Qatadah. Ya. Qalat Banu Israil ya Rabbi, dia menyebutkan riwayat tentang Banu Israil. Banu Israil bertanya, ya Tuhan, Anta fis samai, Engkaulah Tuhan yang di langit, maksudnya di atas langit. Karena fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, di atas, sebagaimana Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas permukaan bumi. Ya. Ya Rabbi anta fis sama, Tuhan Engkaulah yang di atas langit. Wa nahnu fil ardi, kami yang di bumi. Fa kaifa lana an na'rifa ridhaka wa ghadabak? Bagaimana kami tahu Engkau ridha kepada kami dan bagaimana kami tahu Engkau murka atas kami? Qala, Allah berfirman, ini menunjukkan yang merupakan riwayat daripada Bani Israil. Idza raditu ankum, jika aku ridha kepada kalian, ista'maltu alaikum khiyarakum, aku akan pakai, aku akan tempatkan, akan kupilih untuk kalian menjadi pemimpin bagi kalian yang terbaik di antara kalian. Ini tanda Allah ridha kepada satu umat, Allah pilihkan untuk mereka yang terbaik. Wa idza ghadibtu alaikum, wa idza ghadibtu ista'maltu alaikum syirarakum, apabila aku murka atas satu umat, apabila aku murka atas kalian, aku akan pakai, akan kutempatkan, akan kupilih, akan kujadikan atas kalian pemimpin yang paling terjelek di antara kalian. Ya. Jadi satu umat ketika Allah ridha kepada mereka dipilihkan pemimpin yang terbaik. Satu umat ketika Allah murka kepada mereka dipilihkan pemimpin yang terburuk. Bagi balasan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya masalah pilihan pemimpin itu berkaitan dengan masyarakat sendiri. Kapan Allah ridha kepada satu masyarakat? Ketika mereka beriman beramal saleh, menjunjung tinggi agama Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekatkan diri kepadanya. Inilah masyarakat yang beriman, Allah akan mencintainya. Buah daripada iman tersebut dan amal saleh, Allah pilihkan untuk mereka pemimpin yang terbaik. Manakala masyarakat tak beriman dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar, tak beramal saleh, di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa,
berbagai macam pelanggaran terhadap hak Allah Jalla wa'ala mereka langgar terhadap hak manusia dalam transaksi mereka, ya, melakukan transaksi riba, kezaliman, penipuan, memutuskan silaturahmi dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan menyukai masyarakat tersebut. Allah tak ridha kepada masyarakat tersebut. Ketika Allah tak ridha, berarti Allah akan tunjuk bagi mereka pemimpin yang paling terburuk di antara mereka sebagai balasan agar mereka sadar. Jadi perbaikan pemimpin bukan dari pemimpin tapi dari bawah. Pemimpin hanyalah merupakan pucuk bagi sebuah pohon. Masyarakat itulah akarnya. Kalau kau ingin pemimpin itu baik, pucuk yang baik, daun yang baik, maka perbaikilah akar. Ya. Dan senada dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kalian begitulah representasi pemimpin kalian, begitulah cermin pemimpin kalian. Masyarakatnya baik, pemimpinnya baik. Tak akan mungkin masyarakat itu masyarakat singa yang memimpinnya tikus. Tak akan mungkin masyarakat tikus yang memimpinnya singa. Ya, pemimpin adalah cerminan daripada satu komunitas masyarakat. Nah, قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال ابن خيشيمة في تاريخه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا دمرة عن صدقة التيمي عن سليمان التيمي قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء. Ya, perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Berkata Ibnu Abi Khaithamah dalam kitab tarikhnya yang menyebutkan riwayatnya, ya, dari Sadaqah At-Taimi dari Sulaiman At-Taimi, dia berkata, sekiranya aku ditanyakan tentang Allah, di manakah Allah, aku akan menjawab Allah fis sama, di atas langit. Jelas perkataan para imam tabi'in, tak ada keraguan padanya. Bagaimana kau tinggal perkataan para imam tabi'in, para sahabat, perkataan Nabi, dengan mengambil pendapat si fulan, si alan yang datang belakangan. Ya, antara langit dan bumi jauhnya jarak antara mereka dalam segala hal, dalam ilmu, kewaraan, ketakwaan, kepahaman dalam bahasa Arab. Para sahabat adalah orang-orang yang turun kepada mereka Quran, menunjukkan mereka paling paham tentang Quran. Mereka tak pahamkah tentang ayat-ayat Allah menunjukkan di atas langit dia berada? Tak mungkin. Ya. Nah. قالوا قعب الأحباري رحمه الله تعالى قال ليث بن سعد حدثني قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال أتى رجل كعبا وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار فأعظم القوم حدثني عن الجبار فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلا تعلم وإن كان عالما ازداد علما ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق 7 سماوات ومن في الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض وكسفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه. وقال perkataan Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala. Ka'ab al-Ahbar adalah salah seorang ulama dari Yahudi Bani Israel, kemudian memeluk Islam, dan dia berjumpa banyak sahabat, dan dia banyak meriwayatkan tentang apa yang terdapat dalam riwayat-riwayat Bani Israel terlebih dahulu. Ya, banyak perbincangan tentang para nabi-nabi Bani Israel yang diutus sebelum Rasulullah. Rincian perbincangan tentang mereka, rincian tentang berita mereka disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ya, jadi dia adalah seorang tabi'in, berjumpa dengan sahabat, dan sebagian sahabat bertanya tentangnya. Ya,
bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang terdahulu, dan dia menjawab dengan riwayat-riwayat yang ada pada Bani Israil yang terlebih dahulu. Ya, berkata Laits bin Sa'ad yang menyebutkan jalurnya dari Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, "Ata rajulun Ka'ban." Ada seorang laki-laki menemui Ka'ab. Ya. Wa huwa fi nafarin, dia berada bersama sebagian orang. Faqala ya Aba Ishaq. Hadisnya Jabbar, dia berkata, "Wahai Abu Ishaq," kunyahnya Ka'ab al-Ahbar, "beritakanlah kepadaku tentang Tuhan yang Maha Perkasa, di mana dia?" Fa'adhamal qawmu qawlah. Maka orang yang ada bersama Ka'ab menganggap pertanyaan begitu agungnya, begitu dahsyatnya, begitu beratnya. Ya. Faqala Ka'bun, maka berkata Ka'ab, "Da'ur rajula," biarkan laki-laki ini bertanya. Fa in kana jahilan ta'allam, semoga dengan jawaban nanti kalau dia memang tak mengetahui jawabannya dia belajar. Wa in kana 'aliman, jika ada ilman, sekiranya dia tahu jawabannya dengan apa yang dia tanyakan akan bertambah ilmunya. Tsumma qala Ka'bun, kemudian berkatalah Ka'ab, "Ukhbiruka, kuberitahukan engkau, anna Allah khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna." Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi seperti itu pula. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tsumma ja'ala ma baina kulli sama'aini kama baina as-sama'i dunya wal ard. Kemudian Allah menjadikan jarak antara setiap langit yang pertama dan langit kedua dan seterusnya, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, keempat dan kelima, kelima dan keenam, keenam dan ketujuh. Ya, jaraknya adalah perjalanan antara langit dan bumi pula. Ya. Wa kafuhunna mithlu dzalik, dan ketebalan setiap langit itu, langit pertama, kedua sampai ketujuh, tebalnya perjalanan antara langit dan bumi pula. Jadi jarak, ya, dia memberitahukan tentang Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan jarak antara langit ke langit sama dengan perjalanan antara langit dan bumi. Kemudian ketebalan tiap langit sama dengan perjalanan antara langit dan bumi. Ya. Tsumma rafa'a al-'arsy. Kemudian Allah pun mengangkat arasy-Nya, tsumma stawa 'alaihi. Kemudian Allah bersemayam di atasnya, ya, fawqahu. Di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ketika Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, tsumma stawa 'al-'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya, tak bertentangan. Ya. Faqala Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya Allah setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Karena Allah tak butuh kepada arasy butuh kepada Allah. Allah tak dapat diliputi arasy, Allah yang meliputi arasy. Ya. Karena Allah Maha besar. Tak akan ada makhluk yang dapat menandingi kebesaran Allah, karena itu sudah mengatakan tentang dirinya, Allahu Akbar. Ya. Dan arasy makhluk yang paling besar, memiliki kaki-kaki, diangkat oleh 8 malaikat yang maha besar. Nah. Qala Nu'aym bin Hammad, akhbarana Abu Safwan al-Umawi an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Ka'bi qala Allah fi at-Taurati ana Allah fawqa ibadi wa 'arshi fawqa jami'i khalqi wa ana 'ala 'arshi udabbiru umura ibadi la yakhfa 'alayya shay'un min amri ibadi fi samai wala fi ardi wa ilayya marji'u kulli khalqi fa unabbi'uhum bima khafiya 'alayhim min 'ilmi aghfiru liman syi'tu minhum bimaghfirati wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi. Nah, berkata Nu'aym bin Hammad, dia menyebutkan dengan sanadnya dari Ka'ab al-Ahbar pula. Qala, berkata Ka'ab al-Ahbar, qala Allah fi Taurat. Allah pernah berfirman dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Ka'ab al-Ahbar, yang mana sebagian isi Taurat tersebut telah diselewengkan, tapi Ka'ab al-Ahbar mengetahui yang sahih daripadanya setelah dia memeluk Islam.
Qala Allah fi Taurat, Allah berkata dalam kitab Taurat, Al-Anallahu fawqa ibadi, akulah Tuhan Allah di atas hamba-hambaku. Wa 'arsy fawqa jami'i khalqi, dan arasku di atas seluruh makhlukku. Ya, tak ada lagi di atas aras makhluk, yang ada sang pencipta khaliq. Jadi jika dikatakan berarti Allah bersama aras, Allah menempati tempat, tak benar. Jika itu maksudnya Allah tak dapat diliputi tempat itu ciptaan Allah. Di atas aras tak ada lagi yang namanya ciptaan Allah SWT, hanya dia semata. Ya, ketika kita mengatakan Allah di atas aras, tidak pernah kita mengatakan Allah diliputi oleh aras atau diliputi oleh tempat, tak pernah mengatakan demikian. Karena tidak di atas aras, makhluk apapun juga yang ada hanyalah Allah Jalla wa'ala. Allah tak butuh kepada aras. Sebelum aras ada, Allah telah ada. Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mengatakan kalau andai kata aras itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum aras diciptakan Allah di mana bertempat? Ini ungkapan mereka. Dianggapnya Allah seperti makhluk. Allah tak butuh tempat, bahkan tak dapat diliputi tempat. Subhanallah. Dan Allah bersama syarat merupakan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kapan Allah berkehendak. Bukan sifat dzatiyah, bersemayam sifat fi'liyah. Ada dua sifat dalam sifat Allah. Ada namanya sifat dzatiyah, sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. Seperti sifat wajah, tangan, kuasa, melihat, mendengar. Ada sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah kapan dia mau. Seperti sifat datang dari kiamat untuk menyidang hamba-hambanya. Sifat ridha kepada sebagian makhluknya, benci kepada sebagian makhluknya, namanya sifat fi'liyah. Bersemayam itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau? Ketika dia tak bersembunyi, mana dia? Allah tahu. Allah tak butuh kepada aras. Ya. Sebagaimana besarnya langit yang tak butuh kepada bumi, begitulah kira-kira perbandingan antara Allah Maha Besar di atas arasnya yang tak akan dapat dibandingkan. Di mana letak langit? Di atas bumi. Butuhkah hanya kepada bumi? Tidak butuh kepada bumi. Ya. Mana lebih besar? Langit atau bumi? Langit besar. Ini perbandingan tentunya. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi daripada itu. Mereka merasa aneh, tentu berarti aras lebih besar daripada Allah SWT. Kenapa? Allah di atasnya berarti dia butuh aras. Bandingkanlah bumi dengan langit. Mana yang bisa bumi dengan langit? Langit. Mana di atas? Langit. Butuhkah kalian kepada bumi? Tidak butuh. Apakah bumi meliputi langit? Tidak mungkin. Kira-kira untuk paham yang maksudkan? Gambarannya. Qiyas aulawi dalam hal ini. Begini, ini perumpamaan makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara khaliq dengan makhluk jangan disamakan. Kata mereka kalau ars tarik berarti Allah jatuh. Mereka umpamakan Allah bagaikan makhluk. Sebelum ars ada Allah telah ada. Dan Allah bersemayam bukan selama-lamanya. Kapan dia mau. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal ars. Setelah dia menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan sebelumnya ars, tsumma kemudian dia bersemayam di aras. Berarti sebelumnya tidak bersemayam. Di mana dia? Allah lebih tahu. Di mana dia? Yang jelas Allah tak dapat diliputi oleh ars. Allah Maha Besar, tak akan dapat dibandingkan antara ars dengan Sang Pencipta yang Maha Besar. Anggapan mereka yang bersemayam bagaimana saya di atas bangku dunia. Bangku lebih besar daripada saya. Kursi lebih besar daripada saya. Kalau ditarik saya jatuh. Ini makhluk. Bersemayam makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Mengapa kita harus tolak? Akhirnya mereka berbingungan. Akhirnya mereka betulkan ayat dan ayat. Tak mungkin Allah ada sahara. Jadi Allah di mana? Di mana-mana. Ya, lebih bahaya Allah di mana-mana. Dia menempati semua tempat. Dalam berhala pun dia ada. Dalam dirimu ada. Engkau bercampur dengan dirimu. Dia di sana ada bersamamu. Dalam dirimu. Berarti kalau besar kepada Allah SWT. Ya. Kau katakan Allah di mana-mana ada. Sebagian makhluk ada. Oksigen di mana-mana ada di bumi ini. Kau sama kalau dengan oksigen. Misalnya. Ya. Kalau anda kata Allah dengan zat di mana-mana ada, mengapa diperangi oleh Rasulullah kaum musyrikin yang menyembah berhala? Di sana juga ada Allah. Dan ini adalah pemahaman Ibnu Arabi yang mengatakan semua alam ini ada Tuhan. Ya. Jadi kata Kahf al-Ahbar, wa ana 'alal 'arsy.
Ana Allahu fawqa ibadi, akulah Allah di atas hamba-hambaku, wa arsy fawqa jami'il khalqi, arsy di atas seluruh makhlukku. Ya. Wa ana ala arsy udabbir, dan aku di atas arsy mengatur umur ibadi, urusan-urusan hamba-hambaku. Allah mengatur di atas arsy sana. Semua urusan manusia, makannya, minumnya, rezekinya, matinya, lahirnya, sakitnya, sehatnya, semua Allah mengatur. Si fulan celaka, si fulan binasa, si fulan hidup, si fulan mati, si fulan sukses, si fulan gagal. Semua Allah mengatur. Tentang hamba-hambanya, tentang alam semesta, turun hujan, tak turun hujan, kering, kemarau panjang, musim dingin, gempa, semua Allah atur. Dari atas arasnya. La yakhfa alayya syai'un min amri ibadi fi samai. Tidak ada yang tersembunyi bagiku segala macam urusan hamba-hambaku. Meski aku tidak ada di sana. Wala fi ardi. Demikian juga semua urusan yang terdapat di bumi tak ada yang tersembunyi bagiku. Semua urusan di langit, urusan di bumi tidak ada tersembunyi bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang malaikat dan jumlahnya hanya Allah mengetahuinya. Begitu banyak, setiap sejengkal daripada langit. Di atas sana ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 malaikat, setelah keluar tak boleh masuk 2 kali, bergantian, semuanya Allah mengaturnya. Ya, wa ilayya marji'u kulli khalqi, dan kepada pula kembali seluruh urusan makhlukku. Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan semuanya kepada Tuhanmu akan berakhir semua perkara. Hidup kita kembali kepada Allah, harta akan kembali kepada Allah, bumi akan kembali kepada Allah, anak semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Fa unbi'uhum bima khafiya alaihim, atau fa unabbi'uhum bima khafiya alaihim min ilmi. Akan kuberitahukan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui daripada ilmuku nanti di hari kiamat. Allah akan singkap semuanya. Yauma tublas sarair, hari Allah singkap segala yang tersembunyi. Mana yang munafik, mana yang beriman, mana yang berpura-pura, mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas, semua tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun di bumi terkadang tersembunyi, terkadang terbalik, pengkhianat dijadikan pahlawan, pahlawan dianggap pengkhianat, yang jujur terbujur. Ya, dianggap tak amanah, yang culas dianggap amanah, dianggap jujur di dunia, tapi Allah tidak. Aghfiru liman syi'tu minhum bimaghfirati. Aku ampuni siapa yang kehendaki daripada mereka dengan ampunanku. Wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi. Aku akan menghukum siapa aku kehendaki dengan hukumanku pula. Ini perkataan Ka'ab al-Ahbar, tokoh tabi'in. Al-ahbar jamak daripada habrun, maknanya alim. Al-ahbar jamak daripada habrun, maknanya dia adalah seseorang yang memiliki ilmu yang dalam, digolongkan ke dalam ulama-ulama Yahudi yang akhirnya memeluk Islam. Ini perkataan tabi'in. Mana yang kau ikut? Perkataan tabi'in, sahabat, perkataan Rasulullah, atau perkataan orang datang belakangan? Ya. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana-mana, ya, tak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di mana? Di mana-mana ada. Banyak orang kebingungan dalam masalah ini, dalam jawaban ini. Padahal jelas langit. Padahal jawabannya jelas, terdapat dalam Quran, terdapat dalam sunnah Rasulullah, perkataan para sahabat, para tabi'in. Naam. Qala al-Muqatil rahimahullah ta'ala, Zakar al-Bayhaqi بالأسماء والصفات عن بشير بن معروف عن مقاتل قال بلغنا والله أعلم في قول عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته وفوق عرشه وهو بكل شيء عليم. Perkataan Muqatil rahimahullah daripada seorang ulama tabi'in, Imam Bayhaqi menyebutkan dalam kitab Asma' wa Sifat dari Bukair, ya, bin Ma'ruf dari Muqatil. Dia berkata, telah sampai kepada kami wallahu a'lam
tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surat Hadid pada ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Al-awwal, tafsir al-awwal qabla kulli syai'in. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Wal akhir, tafsir al-akhir, dialah yang akhir ba'da kulli syai', dialah yang akhir daripada segala sesuatu. Segala sesuatu berakhir, maka Allah yang paling akhirnya dan akhir yang tak ada perputusan. Awal yang tak ada permulaan. Ya. Manusia ada awalnya dan ada permulaannya, ada akhirnya, ada selesainya. Allah tidak. Wadh-dhahiru ma'ana adh-dhahir fawqa kulli syai'. Dialah Allah di atas segala sesuatu. Tinggi. Ya. Wal batin aqrab min kulli syai'. Ma'ana al-batin dialah Allah yang maha dekat dengan segala sesuatu. Dikatakan dia maha tinggi atas segala sesuatu dan maha dekat daripada segala sesuatu. Apa makna maha dekat di sini? Apa kata muqatil dengan makna maha dekat di sini? Wa inna ma ya'ni al-qurbu bi'ilmihi wa qudratihi. Dekat dengan ilmunya dan kekuasaannya. Itulah ayat yang banyak kita dapat dalam Al-Quran yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan dengan zatnya tapi dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya. Itulah makna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam urat nadi lebih dekat. Tidak. Apanya? Ilmunya, kekuasaannya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan Muhammad, ini qaribun, aku sangatlah dekat. Dekat apanya? Ilmunya, kekuasaannya, zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ini tafsiran tabi'in. Mereka ya yang terperinci dalam bab ini gara-gara ilmu kalam, mereka benturkan ayat dengan ayat. Kalau dikatakan Allah di atas, bagaimana ayat mengatakan bahwa ma'akum, dia bersama kalian? Lihat tafsiran tabi'in. Mana bersama di sini dengan ilmu. Bukan dengan zatnya. Subhanallah. Orang-orang Nasrani mengatakan dalam diri Isa bin Maryam itu ada Tuhan. Itu konsep mereka. Kata mereka ittahada Allahu bin Nasud, telah menyatu Allahu Tuhan bin Nasud dengan manusia. Nyatu. Itu konsep Nasara. Tuhan kita tak akan pernah menyatu dengan hambanya. Ya, ini adalah buah daripada ilmu kalam. Jadi kata Imam Muqatil rahimahullah, al-qurbu bi'ilmihi wa qudratihi. Dekatnya Allah dengan ilmu dan kekuasaannya, wa huwa fawqa arsy, namun dia di atas arasnya, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tafsir yang jelas dari tabi'in. Tentunya didapatkan dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وبهذا الإسناد عنه في قوله تعالى إلا هو معهم يقول بعلمه وذلك قوله. Dengan sanad yang seperti ini pula Muqatil menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kata Muqatil, bi'ilmi, menyertai mereka dengan ilmunya, bukan dengan zatnya yang maha besar. Bumi langit tak ada apa-apa. Di hari kiamat dia subhanallah genggam bumi dengan tangan-tangannya, dia gulung langit seluruhnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Langit bumi ini sepenuhnya digenggamnya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, segala macam langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana dikatakan dia itu ada bersama makhluk dengan zatnya yang maha besar? Bagaimana mungkin? Allah itu punya zat, punya sifat, dan kita mengenal Allah dari dirinya sendiri. Dia mengatakan tentang dirinya, dia memiliki wajah,
Ya, dalam firman-Nya, dalam sabda Nabi-Nya, dia memiliki 2 tangan dalam firman-Nya. Kita imani semua Allah katakan. Dia memiliki penglihatan, pendengaran. Dia berkata-kata, kita imani semua Allah katakan tentang dirinya. Selamat, dia akan datang di hari kiamat bersama malaikat, menyedang hamba-hambanya. Dia muka kepada sebagian kaum sebagaimana mukanya kepada Yahudi. Dia ridha kepada sebagian kaum sebagaimana ridhanya kepada orang beriman. Kita imani semua tentang Allah dari dirinya. Dia yang menginformasikan dan dari Nabi-Nya, bukan dengan logika. Lalu kalam tidak sebagai menolak semuanya. Allah tak bersifat, Allah tak memiliki sama sekali nama, sebagaimana paham Jahmiyah. Sebagian mengatakan Allah tak memiliki sifat, yang punya hanya nama dan namanya tanpa terkandung sifat, sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Sebagian mengatakan Allah punya sifat tapi sedikit, tak banyak. 7, 13, 20 sifat, selainnya tak ada. Selainnya semuanya tafsiran yang dibutuhkan takwil, ya, dibutuhkan untuk ditakwilkan dengan takwil yang benar agar dapat dipahami akal. Di atas aras bukan tafsir sebenarnya. Yang benar dia menguasai aras. Begitulah seterusnya. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhan malaikat bersaf serta mereka. Tuhan Allah tak mungkin datang. Datang itu sifat makhluk. Yang datang adalah Rahman, yang datang adalah malaikatnya. Semua ditafsirkan mereka. Ya, Allah berkata kepada Adam, kepada Iblis, "Ma mana'aka tasjudu lima khalaqtu bi yadayya?" Mengapa Iblis kau enggan sujud dengan makhluk ciptakan dengan 2 tanganku? Kata mereka, Allah tak punya 2 tangan, tapi maknanya adalah dengan kekuasaanku. Habis semuanya. Ratusan ayat mereka pelintir, ribuan hadis mereka pelintir demi sesuai dengan logika mereka. Ini mazhabnya Ahlul Kalam. Baik Jahmiyah yang paling parah sebagai mengkafirkan, Mu'tazilah yang paling ringan daripada mereka penyimpangannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Namun dalam bab ini mereka menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagian orang memberikan definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang akidahnya Asy'ariyah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang akidahnya Maturidiyah. Dalam fikihnya Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanabilah atau Hanafiyah. Ini tafsiran siapa? Kalau andai kata dikatakan, ya, dalam bab akidah Asy'ariyah, kenapa tak diambil dalam bab akidah Imam Syafi'i rahimahullah? Kenapa diambil hanya cuma fikihnya, akidahnya ditinggalkan? Sungguh aneh. Ya. Ahlussunnah akidahnya semua dari Allah Rasulnya. Fikihnya daripada Allah Rasulnya. Semuanya daripada Allah dan Rasulnya. Itu Ahlussunnah sebenarnya. Kembali berapa sisa? Habis. Mana lagi? Nah, foto lagi. Qaulul haq. وبهذا الإسناد عن قولي إلا هو معهم يقول بعلمه وذلك قوله إن الله بكل شيء عليم فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم. Nah, ya. Jadi kata Imam Muqatil kembali dalam menafsir firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Fa ya'lamu najwahum, ya, setelah menyebutkan tentang Allah senantiasa bersama hamba, jika ada 2 orang Allah ketiga, jika ada 3 orang Allah keempat. Ya, andai kata ada 5 orang Allah keenam, kemudian ditutup dengan firman-Nya, innallaha bikulli syai'in, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Fa ya'lamu najwahum, dengan ilmu Allah mengetahui segala bisi-bisi mereka. Wa yasma'u kalamahum, Allah mendengar perkataan mereka. Tsumma yunabbi'uhum yaumil qiyamah bikulli syai'. Hari kiamat Allah akan beritahu kepada mereka tentang segala sesuatu yang mereka telah lakukan dan mereka bisikan. Wa huwa fawqa 'arsyihi, dan sementara Allah di atas arasy-Nya, wa ilmuhu ma'ahum, dan ilmu Allah senantiasa ada bersama mereka. Ya. Baca qaulul haq. Tepat lagi. Qala Dhahak rahimahullah ta'ala, روى بشير بن معروف عن مقاتل بن حيان عنه ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم الآية. قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم.
Berkata Ad-Dhahhak rahimahullah, Bukair meriwayatkan Bukair bin Ma'ruf dari Muqatil bin Hayyan. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik illa huwa rabbihim, kecuali Allah yang keempat bersama mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam bersama mereka. Sampai akhirnya wahwa ma'hum aina ma kanu, Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Qala, dia berkata, huwallahu azza wa jalla 'alal 'arsy, dialah Allah yang perkasa lagi mulia di atas arasnya. Wa ilmuhu ma'ahum, namun ilmu Allah senantiasa bersama mereka. Ya, kebersamaan Allah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya tak tergapai makhluk, tak dapat diliputi makhluk. Nanti hari kiamat ketika kita berjumpa Allah SWT, melihat wajah Allah, tetap kita tidak bisa meliputi Allah secara utuh. Allah tak dapat diliputi oleh makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Ya, bagaimana kamu meliputi Allah? Kau tak dapat meliputi bulan yang kau lihat. Tak dapat. Mana meliputi adalah mengetahui bulan secara utuh, segala-galanya tentang bulan, dari atas, belakang, depan, bawah. Tak dapat kita liputi bulan. Satu bagian saja, itu pun dari jarak jauh, tak tahu kita apa di sana. Bagaimana Allah Jalla wa'ala? Ya. Jadi jangan pernah bermimpi dapat meliputi Allah, mustahil. Wala yuhituna bisyai'in ilmihi. Mereka tak pernah dapat meliputi ilmu Allah SWT. Mereka pun tak akan dapat meliputi Allah SWT. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Jelas kira-kira pembahasannya? Jelas?